Pada tanggal 17 Juli kebakaran besar terjadi di Toserba Jiuding Zigong, Sichuan, menjebak banyak orang. Asap tebal dengan cepat memenuhi seluruh bangunan. Pemadam kebakaran lambat tiba, dan banyak orang terjebak di dalam. Koridor dipenuhi orang-orang yang mencari perlindungan dari asap, dan beberapa terperangkap di jendela dari mana asap tebal keluar. Orang-orang di bawah berteriak, "Jangan lompat." Dalam video tersebut, seluruh bangunan tertutup asap, tampak seperti cerobong raksasa yang memuntahkan asap hitam ke langit. Dari kejauhan, asap itu tampak seperti seekor naga yang terbang dari neraka ke udara. Tangga penyelamat yang panjang terlihat mencoba menyelamatkan orang-orang, tetapi mereka masih jauh dari lantai yang penuh sesak, dan nyawa mereka berada di ujung tanduk. Adegan yang lebih tragis dari kebakaran di Toserba Jiuding muncul. Api di dalam gedung sangat besar, dengan asap beracun menggulung, menjebak hampir 100 orang. Menurut laporan resmi, kebakaran mulai terjadi pada pukul 6.11 sore pada tanggal 17 Juli karena pekerjaan konstruksi dan berhasil dipadamkan pada pukul 3 pagi hari berikutnya. 75 orang berhasil diselamatkan, dengan 39 orang luka-luka dan 16 orang meninggal. Pada tanggal 18 Juli sekitar pukul 11.40 pagi, api berkobar di seberang jalan di Huizhou, Guangdong. Netizen berseru, "Apa yang sedang dilakukan pejabat manajemen kota?" Dalam video tersebut, kebocoran pipa gas menyebabkan beberapa lubang gas di sepanjang jalan menyemburkan api di distrik Huiyang, Huizhou. Untungnya, tidak ada ledakan atau korban jiwa. Insiden tersebut disebabkan oleh pengeboran jalan yang menembus pipa gas. Bagi PKC, bahkan peristiwa terburuk pun adalah kesempatan untuk mempromosikan diri. Tidak peduli pada nyawa rakyat, seperti yang dikatakan netizen, mereka pandai membungkam orang daripada menyelesaikan masalah. Meski begitu, warga China masih berhasil membagikan banyak insiden mendadak ini secara online. Pada tanggal 28 Juli kebakaran terjadi di gudang barang jadi di Kabupaten Haiyan, Provinsi Zhejiang, dengan asap tebal terlihat dari beberapa kilometer jauhnya. Menurut laporan resmi, tidak ada korban jiwa atau cedera di lokasi kejadian dan tidak ada kerusakan properti. Wow, ledakannya sangat hebat. Pada tanggal 7 Juli pukul 11.35 pagi, kebakaran terjadi di sebuah pabrik di desa Dongxiang, Dongguan, yang berdampak pada area seluas sekitar 300 meter persegi. Api berhasil dikendalikan tanpa ada korban jiwa. Beberapa orang merasa tidak enak badan dan dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, dan kondisi mereka stabil. Kebakaran terjadi di perusahaan produk serat kimia. Saksi mata menggambarkan pabrik dengan cepat terbakar, dengan asap tebal menutupi langit. Kebakaran dan ledakan yang intens membuat takut penduduk sekitar. Bahkan di Sintang, Guangzhou, di seberang sungai, netizen melaporkan bau busuk yang menyebar dan kobaran api yang sangat besar. Di China yang dipimpin oleh PKC, Anda tidak akan pernah benar-benar tahu apa yang terjadi. Netizen bercanda bahwa angka-angka pencapaian selalu dilebih-lebihkan sementara jumlah korban diminimalkan. Pada tanggal 3 Juli ledakan terjadi di kota Nanyang, Provinsi Henan, melukai 20 orang, termasuk 3 dalam kondisi serius. Menurut laporan berita, sekitar pukul 2 siang pada tanggal 3 Juli sebuah ledakan dilaporkan terjadi di sebuah toko di Jalan Changjiang, kota Nanyang, menyebabkan korban luka. Mobil pemadam kebakaran sudah tiba di tempat kejadian. Ledakan tersebut menyebabkan kerusakan besar, dengan puing-puing berserakan dan melukai beberapa orang. Foto yang diambil oleh penduduk sekitar menunjukkan barang-barang yang berserakan dan kendaraan yang rusak, dengan jendela-jendela yang hancur akibat ledakan. Seorang penduduk, Mer Zhang, mengatakan ledakan terjadi di toko suplada yang sering mereka kunjungi. Area tersebut telah dipagari sejak ledakan. Komite Administratif Zona Teknologi Tinggi Nanyang melaporkan bahwa pada pukul 12.47 siang pada tanggal 3 Juli, sebuah ledakan gas terjadi di sebuah toko di komunitas Zhaoying, menyebabkan 3 luka serius, 3 luka sedang, dan beberapa luka ringan. Ledakan disebabkan oleh rusaknya pipa gas saat perbaikan pipa air. Laporan lain menyebutkan bahwa kebocoran gas di sebuah restoran mungkin telah menyebabkan ledakan, meskipun ini belum dikonfirmasi secara resmi. Pada sore hari tanggal 26 Juni gempa berkekuatan 4,5 skala Richter mengguncang Lijiang, Yunnan, menyebabkan kepanikan warga. Video menunjukkan orang-orang dalam keadaan panik, dengan pelanggan di salon rambut bergegas keluar dan pemilik toko berlari keluar ke jalan. Anak sekolah juga lari ke lapangan bermain, dan beberapa rumah mengalami retakan yang parah. Pada tanggal 28 Juni pukul 12.50 siang, kapal Kuan Kiang 528 yang terdaftar di Nanjing bertabrakan dengan kapal kargo King Feng 98 yang terdaftar di Qingdao di bagian sungai Yangtze di Nantong. King Feng 98 terbalik dan tenggelam dengan cepat. Keenam awak kapal jatuh ke air, 4 berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit, sementara 2 orang masih hilang. King Feng 98 membawa sekitar 930 ton besi tua, dan Kuan Kiang 528 memuat sekitar 17.000 ton biji besi.
Sumber mengungkapkan bahwa Kuan Qiang 528 tiba-tiba berbelok tajam ke kanan, bertabrakan dengan King Feng 98 di sisi kanannya. Setelah kecelakaan itu, Kuan Qiang 528 melaporkan kegagalan kemudi ke Biro Maritim Kota Nantong, yang diduga kemudi kanan macet. Netizen berspekulasi, apakah ini pertarungan antara Xi dan Li? Kuan Qiang bertabrakan dengan King Feng. Apakah ini berarti Xi turun, Li naik? King Feng adalah julukan untuk Xi Jinping, sedangkan Kuan Qiang tiba-tiba mengacu pada mendiang mantan Perdana Menteri Li Keqiang. Beberapa netizen berkomentar, prediksi sempurna, kekeringan di utara, banjir di 6 provinsi, neraka di Beijing, dan sekarang Kuan Qiang bertabrakan dengan King Feng, menyebabkan tenggelamnya kapal tersebut. Ini mungkin pertanda apa yang akan terjadi. Sejak awal tahun ini, China telah dilanda berbagai bencana alam, termasuk banjir yang terus melanda separuh wilayah negara tersebut, kekeringan di wilayah utara, dan salju serta hujan es di Beijing pada bulan Juni. Bencana-bencana ini gagal menyadarkan para pemimpin atau membangkitkan empati presiden. Seorang netizen berkomentar, presiden kita yang hebat lebih peduli dengan orang-orang di luar negeri. Pada tanggal 12 Juli Xi Jinping bertemu dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele, mengumumkan paket bantuan senilai 20 juta dolar AS. Kepulauan Solomon mengumumkan bahwa China akan memberikan bantuan ini untuk mendukung anggaran pemerintah mereka karena Beijing bertujuan memperkuat posisi strategisnya di wilayah tersebut. Setelah bertemu Xi di Beijing, Manele memuji kehadiran transformatif China di salah satu negara termiskin di dunia. Dia juga mengumumkan bahwa China setuju untuk mendanai perluasan satu-satunya bandara internasional di Kepulauan Solomon, proyek infrastruktur yang krusial. Sejak memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan pada tahun 2019, Kepulauan Solomon telah menjadi salah satu pendukung paling aktif Beijing di Pasifik Selatan. Sebagai imbalannya, China telah membangun stadion baru yang besar di ibu kota Honiara, dan membangun fasilitas medis canggih, menara komunikasi seluler, dan jalan-jalan. Kantor Manele merilis pernyataan yang menyoroti hubungan yang semakin erat antara kedua negara sejak membentuk kemitraan bilateral 5 tahun yang lalu, dengan China membantu dalam melaksanakan proyek-proyek transformatif. Pada umumnya, Australia dan Amerika Serikat telah memberikan dukungan anggaran serupa kepada Kepulauan Solomon. Mantan Perdana Menteri Manasseh Sogavare mendukung Beijing dan mengatur ekspansi pesat China di negara kepulauan tersebut. Dia juga menandatangani perjanjian keamanan rahasia dengan China pada tahun 2022, yang menimbulkan kekhawatiran di antara sekutu Barat. Meskipun Manele menyatakan kesediaannya untuk berhubungan dengan Canberra dan Washington, dia juga menekankan keinginan untuk memperdalam hubungan dengan China. Netizen bereaksi dengan menyebutnya sebagai kasus tipikal diplomasi uang, yaitu menyuap pejabat di negara-negara miskin. Yang lain mengkritik prioritas bantuan luar negeri dibandingkan bantuan bencana dalam negeri. Salah satu komentator dengan tegas menyatakan, seluruh negara kebanjiran dan masyarakat menderita, namun Anda mengabaikan mereka dan menghabiskan uang pembayar pajak di luar negeri. Masyarakat sekarat dan Anda tidak menunjukkan belas kasihan. Pada tanggal 28 Juni Xi Jinping menandatangani Undang-Undang Organisasi Ekonomi Kolektif Pedesaan. Jurnalis warga Jiangzheng mengkritik undang-undang tersebut di platform X, bertanya, apakah ini sebuah langkah mundur? Apakah kita kembali mengundang kerugian yang ditanggung bersama di antara rakyat? Kongres Rakyat Nasional dan Komite tetapnya sama sekali tidak berguna. Pada masa ekonomi kolektif di pedesaan China, diperkirakan lebih dari 30 hingga 40 juta petani mati kelaparan. Xi Jinping belum mengakui periode ini dalam pernyataan publik. Para kritikus berpendapat bahwa kebijakannya mencerminkan kelanjutan praktik dari era Mao Zedong, yang mereka klaim menyebabkan banyak korban jiwa. Sebagai persiapan untuk apa yang disebut perang internal ini, Xi Jinping telah melakukan persiapan selama beberapa waktu. Pada konferensi kerja politik militer baru-baru ini di Yan'an, selain pernyataan resmi yang dipublikasikan oleh media pemerintah, para peserta melaporkan bahwa dia juga memberikan pidato dadakan. Pidato ini telah beredar melalui berbagai saluran, yang didukung oleh berbagai sumber independen, dan sepertinya ini merupakan pengungkapan masa depan. Isinya sangat selaras dengan manuver politik Xi yang sebenarnya. Dalam pidato tersebut, dia menegur seluruh PKC, kita berada di Yan'an hari ini untuk pertemuan militer, mempersiapkan perang internal. Anda harus menyadari bahwa kita menghadapi krisis ekonomi dan politik yang parah. Perang internal sudah dimulai. Jika kita tidak merespons dengan perang, partai dan pemerintah kita akan bangkrut. Anda telah melihat pembentukan pusat-pusat polisi pemberantasan pajak di seluruh negeri. Ini adalah negara masa perang, kawan-kawan. Kita tidak akan mengatasi krisis ini jika kita tidak menggunakan pertempuran untuk mengumpulkan pajak. Sama seperti blokade Kuomintang terhadap Yan'an saat itu, sekarang ekonomi AS dan Barat memblokade kita. Kita berperang di dua sisi seperti sebelumnya.
Sekarang polisi dan otoritas pajak bekerja sama untuk menelusuri kembali hingga 30 tahun ke belakang dan mendapatkan kembali nilai surplus tersebut dari orang kaya. Bukankah sudah disepakati bahwa masyarakat kaya akan membantu masyarakat miskin? Sekarang kita harus menyita kekayaan mereka melalui pertempuran secara paksa. Jika kita tidak melakukannya, bagaimana kita bisa bertahan dari krisis ini? Jika kolaborasi polisi pajak gagal menyelesaikan dilema ekonomi, kita harus menerapkan ekonomi masa perang. Jika perlu, militer harus turun tangan. Jika ketidakpuasan ekonomi meningkat ke titik kritis dengan kebangkrutan massal pada individu, bank, dan perusahaan, maka badai akan muncul yang dapat mengancam kekuasaan negara kita. Negara dan partai kita tidak boleh bangkrut. Meskipun keaslian bocoran pidato internal yang dikaitkan dengan Xi Jinping tidak dapat diverifikasi, pidato tersebut tampaknya mencerminkan unsur-unsur strategi pemerintahannya. Pidato tersebut menunjukkan fokus pada penanganan tantangan internal melalui langkah-langkah ketat dan menunjukkan strategi yang mencakup penggunaan cara-cara paksa untuk mengumpulkan pajak dan merebut kembali properti warga. Selain itu, konsep ekonomi masa perang selaras dengan langkah-langkah ekonomi, politik, dan militer yang telah diimplementasikan Xi dalam beberapa tahun terakhir. Para pengamat berpendapat bahwa jika krisis ekonomi meningkat, hal itu dapat menyebabkan kerusuhan sosial yang signifikan dan potensi kekerasan. Pidato tersebut mengakui bahwa pada era Mao, segala hal bisa ditutupi. Semua kejahatan disembunyikan. Propaganda PKC penuh dengan informasi yang menyesatkan, sehingga bahkan tragedi besar kelaparan jutaan orang pun tertutup sepenuhnya. Sedemikian rupa sehingga generasi muda saat ini masih tidak bisa mempercayainya, mengaitkannya dengan bencana alam. Namun, sensor total tidak lagi memungkinkan. Dalam krisis, kebenaran tidak dapat disembunyikan. Di bawah pemerintahan PKC, rakyat China menghadapi pembatasan signifikan terhadap hak asasi manusia. Saat ini, pemerintahan Xi Jinping menghadapi tantangan besar dalam menjaga kredibilitas baik di dalam negeri maupun internasional. Ada kesenjangan nyata antara propaganda negara dan kondisi aktual di dalam negeri tersebut. Akibatnya, banyak warga China semakin skeptis terhadap media pemerintah dan mencari sumber informasi alternatif.